Kurang tahu sih Kak, saya pernah baca sejarah tapi kurang mendalami. Si Pitung itu banyak versi ya. Pertama, kalau dari sisi Belanda, banyak yang versi Belanda itu bilang itu Pitung itu salah satu pemberontak dari orang-orang Betawi. Tapi kalau orang-orang dari sisi orang Betawinya itu, banyak yang bilang itu Pitung itu sebagai pahlawan, karena dia salah satu orang yang berani untuk memberontak di zaman Belanda itu dan berani merampok kekayaan Belanda yang hasil rampokannya itu dibagiin ke masyarakat yang miskin yang ditindas sama Belanda. Banyak pandangan yang berbeda ya, tapi saya mau ngasih analogi gini. Ada yang bilang ada, tapi buktinya nggak ada. Tapi ada yang bilang nggak ada, tapi buktinya ada. Kayak contohnya, kalau orang yang beranggapan Pitung itu nggak ada, tapi sebenarnya di koran Belanda pun ada, di Arsip Nasional yang nyebutin di situ katanya waktu zaman dulu itu sudah tertangkapnya si Pitung, dulu pernah masuk ke koran Belanda. Tapi kalau ada orang yang bilang beranggapan nggak ada pun, karena bisa masuk akal juga, karena sampai sekarang itu nggak ketahuan itu dari keluarganya si Pitung di mana, rumahnya Pitung di mana, makamnya pun di mana. Jadi banyak pandangan lah, dan kita pun nggak bisa nyalahin pandangan mereka. Tapi kalau saya beranggapannya sih si Pitung itu ada. Salah satunya ada rumah ini. Bukan rumah kediaman, rumah ini rumah singgah, bisa dibilang rumah tempat persembunyiannya si Pitung, yang dulu Pitung bersembunyi di sini dari kejaran Belanda. Kalau pertanyaannya berapa lama, sampai sekarang pun nggak ada yang tahu persis Pitung itu berapa lama tinggal atau bersembunyi di rumah ini. Sebenarnya Pitung itu nama kelompok, bukan nama satu orang. Dari 7 kelompok itu, semuanya itu muridnya dari Kiai Haji Naipin Tanah Abang. Buku ini dikarangnya itu sama salah satu 7 orang tersebut yang berhasil kabur ke Palembang. Jadi di situ tuh ngejelasin sebenarnya Pitung itu bukan orang yang mempunyai jimat, karena beliau itu sebenarnya santri. Dan buku ini pun ngejelasin tentang mitos-mitos tuh yang ada di film tersebut, yang katanya makamnya ada 7 lah. Bukan makamnya ada 7, emang orangnya itu sebenarnya ada 7. Saya sih lebih sarannya itu, pertama itu suka jalan-jalan dulu. Jadi ketika nanti kita sudah suka jalan-jalan itu, kita tuh namanya penasaran, ini kok tempatnya begini. Jadi dengan kita jalan-jalan itu, kita bakal lebih suka lagi sama sejarah. Dan kalau kita lebih mau meneliti sejarah, menurut saya jangan hanya dilihat dari satu buku aja. Kalau bisa cari buku yang lain, biar kita itu bisa ngelihat sejarahnya itu nggak dari satu sisi. Kayak contoh dari si Pitung itu, saya nggak nganjurin kalau untuk membaca buku tentang Pitung itu dari cerita tentang
sejarah yang dibikin sama orang Belanda. Kalau bisa cari referensi lain biar kita yang menyimpulkan ceritanya itu gimana. Karena sejarah itu sebenarnya seru kalau menurut saya, tapi nggak bisa pure gitu aja orang tiba-tiba disuruh cinta sama sejarah tanpa dia jalan-jalan ke tempat tersebut.